Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah, Bu Cucu pada hari ini akan menyampaikan materi tentang tematik. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi pada pembelajaran 1, 2, dan 3 yang pertama adalah tentang benda. Yang kedua adalah tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang ketiga adalah tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang benda. Nah, setiap hari kalian dimanapun berada akan melihat benda, ya. Oke, karena benda-benda tersebut dapat membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ayo kita perhatikan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum memperhatikan benda-benda tersebut, maka Bu Cucu akan memberitahu bahwa benda artinya adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, contoh benda adalah manusia, hewan, tumbuhan, kemudian lemari, meja, dan kursi. Nah, kalian dapat membedakan dengan benda-benda tersebut? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Kemudian lemari, kursi, dan meja termasuk benda mati. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Baik, selanjutnya, apakah kalian dapat mengetahui perbedaan mana benda dan mana yang bukan benda? Kalian ingat, ya, benda itu artinya adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Oke, manusia, tumbuhan, lemari, meja, kursi dapat menempati ruang dan mempunyai massa dan dapat diukur massanya dengan alat timbangan. Nah, baik. Sekarang Bu Cucu punya contoh. Suara. Nah, apakah suara merupakan benda? Oh, bukan. Suara bukan benda. Karena suara tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa atau tidak bisa diukur massanya dengan alat timbangan. Baik, selanjutnya. Setelah kalian mengetahui perbedaannya benda dan bukan benda, selanjutnya kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat bendanya. Yang kita pelajari hanya 3 dulu ya sifat bendanya. Yang pertama, ukuran. Yang kedua, bentuk. Dan yang ketiga adalah warna. Oke, sifat benda yang pertama, ukuran. Ukuran benda itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, oke. Sekarang, kalau bentuk benda, ada yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang persegi, ada yang bulat. Itu bentuk benda. Kemudian warna, sifat warna. Warna benda ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, dan bermacam-macam lagi warna ya. Baik, setelah kalian mengetahui sifat benda, nah sekarang kalian akan Bu Cucu beritahu bahan dasar membuat benda. Bahan dasarnya yang pertama adalah kayu, kedua plastik, ketiga kertas, keempat besi. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar tentang bahan dasar yang pertama, yaitu kayu. Kalian masih ingat benda meja, kursi, dan lemari? Ya, meja, kursi, dan lemari bahan dasarnya bisa terbuat dari kayu. Kenapa dipilih dari kayu? Oke, kayu mempunyai kelebihan, yaitu kuat dan tidak mudah patah. Nah, akan tetapi, selain kelebihan, kayu juga mempunyai kekurangan, yaitu mudah terbakar dan mudah rusak oleh air. Nah, itu Nana kelebihan dan kekurangannya dari bahan dasar kayu. Kemudian untuk bahan dasar yang lainnya akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Dan setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari bahan dasar kayu, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, mudah dipahami oleh pembacanya atau pendengarnya. Sedangkan kalimat tidak efektif
adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, contoh kalimat efektif adalah Faisal mempunyai 3 pensil. Nah, sedangkan contoh kalimat tidak efektif adalah Faisal hanya memiliki atau mempunyai 3 buah pensil saja. Nah, ada sajanya kalau kalimat tidak efektif ya. Baik, selanjutnya setelah kalian mengetahui kalimat efektif dan tidak efektif, semoga kalian paham ya. Ibu lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kalian masih ingat dengan benda lemari, meja, dan kursi terbuat dari bahan dasar apa? Ya, kayu. Apakah kalian tahu kayu itu berasal dari mana? Nah, kayu itu merupakan bagian dari tumbuhan. Ya, proses pengolahan kayu diawali atau dimulai dengan cara penebangan pohon-pohon yang berada di hutan. Oke. Nah, penebangannya juga tidak sembarangan. Harus dipilih pohon yang sudah tua. Ya, untuk menjaga kelestarian hutan. Baik, kenapa sih kelestarian hutan harus dijaga? Karena fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, tempat penyimpanan air, dan mengurangi polusi. Nah, sesudah kalian melakukan penebangan, maka lahan yang sudah kosong tadi harus ditanami kembali dengan pohon yang baru, atau namanya disebut dengan reboisasi atau penghijauan, supaya hutannya tetap hijau dan tidak gundul. Oke, baik. Setelah melakukan reboisasi, merupakan ada cara menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan cara reboisasi atau penanaman kembali. Karena kalian harus paham bahwa hutan diberikan oleh Tuhan dengan begitu banyak manfaatnya, maka sebagai manusia kita harus dapat menjaga dan memeliharanya dengan baik. Nah, sikap menjaga kelestarian hutan dengan baik merupakan adalah tanda mensyukuri atau rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan alam yang bermanfaat bagi kita semuanya sebagai manusia. Nah, rasa syukur itu merupakan pengamalan dari sila. Nah, sila keberapa? Kalian sudah paham kan? Kalau mensyukuri manfaat tumbuhan yang diberikan oleh Allah itu merupakan pengamalan sila ke-1 atau sila pertama. Baik, hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.